Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 4. Pada sesi video kali ini, kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya di dalam kolom komentar di YouTube. Nah, kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dalam 20 menit. Terdapat 10 pertanyaan dan ada eh, beberapa pertanyaan yang sama. Jadi kami akan langsung menjawab satu pertanyaan aja jika pertanyaan itu sama ya. Nah, pertanyaan pertama itu akan dijawab oleh Delta. Untuk Delta, saya persilakan. Oke, pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya ya, apa perbedaan mobile station, kan stadion ya, station mobile switching office, sama perbedaan mungkin ke itu ya, mobile station ya maksudnya ya. Oke, ini kita lihat dari fungsi ya, kayak kalau mobile station itu strukturalnya berada di luar jaringan, atau bisa kita ambil itunya kayak mobile station itu tidak terintegrasi ke jaringan. So, sebagai itu mobile station hanya sebagai interface antara user dengan jaringan. Terus yang kedua, mobile telephone switching office. Nah, ini kayak fungsinya tuh menghubungkan antara telepon seluler dengan PSTN. Jadi dalam sistem seluler analog itu berfungsi untuk mengatur agar sistemnya tetap beroperasi. Udah. Baik, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Saudari Nopria. Saya persilahkan. Ya, jadi pertanyaan kedua itu kan apa jenis-jenis jarisel yang digunakan untuk daerah pedesaan atau daerah pegunungan. Ini pertanyaan dari ini ya, Mas Ragil Saipudin. Jadi jawabannya itu yaitu menggunakan makrosel. Kenapa makrosel? Karena area coverage-nya tinggi. Sinyal yang dihasilkan jauh lebih luas dibanding mikrosel. Antenanya dapat ditanam di puncak pegunungan atau dataran tinggi sehingga sinyal dapat tersebar secara merata. Beda dengan mikrosel, kalau mikrosel itu bagusnya digunakan di daerah padat penduduk karena dia area jangkauannya itu sedikit gitu. Kalau picosel bagusnya digunakan di dalam gedung atau hanya secara indoor. Ya, jadi gitu jawabannya. Baik, pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Nopria kembali. Ya, pertanyaan nomor 3 itu kan apa kekurangan dari konsep sistem komunikasi bergerak? Pertanyaannya dari Tampan Laskar Muhammad. Ini ini pertanyaannya sama-sama dengan nomor 7 yang dari Dapa Hamada. Jadi jawabnya sekali aja ya. Jadi apa sih kekurangan dari komunikasi bergerak? Yang pertama itu sistem mudah diakses sehingga lebih rentan terjadinya kebocoran. Yang kedua, sistem keamanan kurang baik sehingga mudah disadap. Yang ketiga, biaya relatif lebih mahal. Tahu sendiri kan di sistem komunikasi bergerak itu ada yang namanya seluler. Seluler ini kan dibagi menjadi daerah yang lebih kecil dan punya masing-masing satu pemancar atau BTS. Sehingga biaya yang dibutuhkan juga relatif lebih mahal. Yang terakhir yaitu ketika jaringan seluler penuh, user mengalami kesulitan untuk melakukan panggilan karena tidak adanya time slot yang kosong yang dapat digunakan. Pernah nggak sih kalian nelpon terus nggak bisa kesambung gitu karena jaringannya sibuk? Itu karena time slotnya kosong, sama kayak penggunaan dari sistem komunikasi bergerak. Kalau penuh ya jadi sulit buat user untuk mengakses hal tersebut. Ya, jadi gitu ya jawabannya. Baik, yang keempat akan dijawab oleh saya sendiri. Nah, pertanyaannya ini, kapan MS dan Mobile Switching Officer diciptakan untuk pertama kalinya di dunia dan kapan digunakan di Indonesia, serta apa yang melatar belakangi diciptakannya MS dan Mobile Switching Officer. Nah, sebelumnya kami sudah mencari kapan diciptakan dan untuk pertama kali digunakannya, namun memang tidak ada yang membahas tentang sejarah kapan diciptakannya. Nah, namun juga untuk jaringan seluler itu sendiri pertama kali digunakan di Norwegia pada tahun 1981. Dan kenapa harus ada MS dan MSC? Karena
Di situ kan perangkat yang dibawa oleh user dan MSC itu yang menyambungkan user dengan si receiver-nya, sehingga jika kita tidak ada dua-duanya, komunikasi bergerak atau seluler ini tidak dapat dilakukan. Nah, jika kita telah membicarakan dari seluler itu, kita bisa tahu mungkin sebenarnya pertama kali digunakan itu seiring berjalannya dengan pertama kalinya digunakannya jaringan seluler itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 5 akan dijawab oleh Saudari Nopria. Baik, jadi pertanyaan nomor 5 itu dari Meisinar Rinca ya. Pertanyaannya bagaimana cara kerja sel? Jadi cara kerja sel yaitu menggunakan daya pancar rendah untuk mencakup area yang lebih luas. Jadi kita analogikan nih, kota Depok nih cuman jadi satu sel gitu. Sehingga hanya ada satu pemancar. Ketika melakukan komunikasi, maka komunikasinya itu akan bertumpuk dan tidak maksimal dong. Nah, kita analogikan lagi, kota Depok ini dibagi menjadi 100 sel, dan setiap selnya itu punya pemancar masing-masing atau BTS-nya masing-masing. Sehingga komunikasinya itu dapat berjalan lebih lancar dibanding yang jadiin satu sel doang gitu. Kalau jadiin satu sel ya lebih lancar komunikasinya. Jadi gitu cara kerja dari sel. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 6 akan dijawab oleh Saudara Rangga. Ralat tadi mau dijawab Novria dan Oke, baik. Saudara Nopria. Baik, saya jawab pertanyaan nomor 6 lagi ya. Jadi pertanyaannya itu cara kerja mobile station dan juga mobile telephone switching office, atau kalau mobile station kan sering disingkat MS ya. MS itu kan perangkat yang dibawa oleh user yang terdiri dari subscriber, transmitter, control unit, dan antena. Sedangkan MSC atau mobile telephone switching office itu merupakan pusat koordinasi dari semua cell site yang ada dan berfungsi sebagai perangkat penyambung utama. Cara kerjanya gimana sih? Jadi ketika user menggunakan perangkatnya, itu akan dihubungkan ke MSC sehingga komunikasi yang ingin disampaikan itu dapat tersampaikan gitu. Jadi cara kerjanya cuma gitu doang sih. Oke. Pertanyaan nomor 7 itu sama dengan pertanyaan nomor 3, sehingga kita akan langsung ke pertanyaan nomor 8. Akan dijawab oleh saya sendiri. Nah, pertanyaannya sendiri yaitu bagaimana sistem kerja dari covering area menurut kalian? Pertanyaan ini dari Saudara Tegar. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu covering area. Ialah suatu cakupan area yang tercover dari base station, di mana area tersebut memiliki batas jangkauan dari titik base stationnya sejauh mana dapat memberi sinyal atau jaringan untuk pengguna. Nah, ruang lingkup di dalam batasan tersebut itulah covering area. Jika ditanya bagaimana cara kerjanya, tentu covering area hanya akan bisa digunakan jika pengguna berada dalam ruang lingkup tersebut. Gitu menurut saya. Pertanyaan selanjutnya nomor 9 akan dijawab oleh Saudara Rangga. Saudara Rangga. oh iya bentar. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 9 mengenai pernyataan user yang bergerak menyebabkan karakteristik random sinyal pada kanal transmisi. Nah, pertanyaannya itu kan apakah ada dampak yang ditimbulkan mengenai hal tersebut? Oke, sebelumnya ada dampaknya, yaitu akan menimbulkan noise. Noise itu seperti sinyal-sinyal. Noise itu adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Jadi pada semua sistem transmisi pasti akan menyebabkan noise. Lalu noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Oke, mungkin itu jawaban dari saya untuk nomor 9. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 10 akan dijawab oleh Saudari Delta. Saya persilakan. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini dari Indah, apa yang dimaksud dengan mampu memberikan
derajat mobilitas yang baik pada user di pengertian sistem komunikasi bergerak. Jadi kenapa sih dibilang derajat mobilitasnya lebih baik untuk user? Karena kan kita pernah ya dijelasin sama Pak Arif kayak kalau ini sebelumnya tanpa kabel, komunikasi bergerak tuh tanpa kabel. So bisa kita ambil kesimpulan ya emang derajatnya tuh lebih baik, kayak mudah dibawa kemana-mana. Terus bicara tentang sinyal, pasti lebih itu lagi, kayak kalau pakai kabel tuh dibandingkan sama tanpa kabel lebih meminimalisir apa sih kayak kerusakan kabelnya, atau ada yang daerahnya tuh jauh, sama kayak kalau itu tuh gedung-gedung tuh susah kan, jadi kita pakai kalau bicara sinyal ya, jadi langsung kalau tanpa kabel tuh bakal lebih mudah, sama derajat mobilitasnya lebih baik ya, penggunanya bakal lebih nyaman lagi kalau pakai yang tanpa kabel, sistem komunikasi bergerak. Udah situ aja. Oke, dari masing-masing pertanyaan, ada yang ingin ditambahkan? Dari masing-masing jawaban, maksudnya ada yang ingin ditambahkan? Baik, cukup. Kayaknya Oh, ingin nambahin? enggak, udah cukup. Oke, Jawabannya cukup. udah Baik, Iya, buru-buru amat. siap. Baik, mungkin sekian jawaban-jawaban yang dapat kami jawab dari beberapa pertanyaan yang telah kami kumpulkan dari kolom komentar di YouTube. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Jika masih ada kekurangan, teman-teman bisa bertanya lagi kepada kita, bisa berdiskusi di dalam chat di ruang kelas. Sekian dari kami, kelompok 4, mata kuliah Sistem Dasar Telekomunikasi dengan tema Sistem Komunikasi Bergerak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.